Selamat siang. Sungguh kita beruntung beragama Buddha, agama Buddha Mahayana. Perhatikan, agama Buddha Mahayana menyebut Buddha dalam bahasa Mandarin Buddha, Buddha dan para guru. Buddha kita udah tahu, Buddha manusia yang telah sempurna 2600 tahun lebih yang lalu, yang mana ajarannya masih diteruskan oleh para guru. Tapi ingat loh, jangan sampai salah berguru. Yang namanya guru yang benar itu mengajarkan kita berjuang sendiri. Karena Buddha kasih tahu kita, siapa yang makan, siapa yang kenyang, siapa yang berbuat, siapa yang merasakan. Yang namanya perasaan gak ada yang bisa mewakili. Sebab itulah jangan percaya ketemu orang yang mungkin tanda kutip kita anggap dia guru, dia menjadikan kita bisa bebaskan kita dari penderitaan. Jangan percaya. Itu omongan menyesatkan. Karena pertama Siddhartha Gautama ketika sempurna menjadi Buddha, beliau katakan, oh begitu kehidupan. Maksudnya, oh begitu kehidupan apa? Bahasa Mandarin namanya kehidupan miao. Wemiao, kehidupan itu sangat ajaib. Yang namanya sangat ajaib itu mengandung 3 arti kalau secara sederhana. Dari ada bisa menjadi nggak ada. Sebaliknya, dari ada juga bisa jadi tiada. Itulah yang kita lihat. Kita dengar si Anu menikah, dipestain 2-3 tahun bercerai. Bahkan bercerai ini lucu lagi. Sampai ke pengadilan berebutan harta. Jadi sebenarnya dia kenal itu untuk jadi musuh atau untuk jadi teman? Kenapa bisa jadi begitu? Itu yang dilihat oleh pertapa Siddhartha Gautama ketika menjadi Buddha. Beliau katakan, oh dia hidup begitu. Jadi kita jangan heran. Kadang-kadang kita dengar pertemanan bisa berantem. Dari nggak kenal bisa jadi kenal. Dari ada bisa jadi tiada. Dari tiada juga bisa jadi ada. Yang ketiga, biar dia tinggal di sebelah kita, kita nggak tahu siapa namanya dia. Memang hidup cuma 3. Itulah yang dipesan Buddha kepada kita sehingga kita pahit-pahit 3 kali. Mengingatkan kita hidup itu sadharma. Sat itu bahasa India artinya ajaib. Dharma bergerak. Ya, dalam bergerak itu ada Buddha Dharma, ada ajaran Buddha. Bagaimana cara bergeraknya supaya kita selalu selamat, agar kita selalu maju. Tema suhud selama ini, begitu kita terlahir sebagai manusia, kita berada dalam penjara alam semesta.
Kita berada di dalam penjara alam semesta. Penjara ini bisa nggak kelihatan karena dia memang tiada. Bisa juga kelihatan. Berapa banyak orang terjebak dalam penjara kemiskinan. Dia nggak ngerti kenapa dia miskin. Yang dia tahu cuma penasaran, mungkin menyalahkan orang, mungkin juga menyalahkan keadaan, mungkin juga dia ngomel sama udara, merasa panas dan sebagainya. Itulah para guru Mahayana ngajarin kita, siau, sancang, Cupanau. Kita siswa Buddha semuanya harus mempunyai tekad. Yen siau, saya mau bertekad keluar dari 3 penjara alam semesta. Sancang. Kalau kita berada dalam 3 penjara alam semesta ini, kitab suci bilang Sufanau, kamu kebentur banyak masalah. Ketemu masalah itu biasa. Kalau kamu nangis jadi gak biasa. Kamu cuma bisa yang mengeluh, gak biasa. Apalagi yang lucu. Kalau dia baik-baik saja, mestinya dia selamat. Dia main judi online. Udah dia debt kolektor. Sampai muncul yang lucu-lucu. Polisi lah. Sama bini juga polisi diborgol, disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Menyalahkan siapa? Itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, yang ada are you enjoy? Kamu bisa enak ya. Tapi perbuatan ada yang salah, ada yang benar. Perbuatan yang salah, tentu kamu makin melangkah, makin menderita. Sampai muncul kata-kata dalam bahasa Mandarin, kalau kamu bisa insaf, kalau kamu mengerti begitu nggak enak, kamu bisa berbalik muka, berubah sikap, kamu akan ketemu pantai bahagia. Jadi sikap apa yang harus kita berubah? Iri hati, benci, dendam, rakus, cemburu, curiga, kejam, sombong, dan malas. Itu hal-hal yang bisa menyebabkan kamu makin terperosok. 3 penjara di alam semesta ini. Guru besar kita kasih tahu, sancang, 3 kumpulan penjara di alam semesta ini. Yang mana kita lihat siap, kita mesti berjuang sampai kita terbebas dari penderitaan. 1, penjara nasib, penjara kenyataan. Kalau kita terlahir sudah serba kekurangan, ayo bangkit, fighting, berubah nasib. Begitu kita terlahir di alam semesta ini, kita sudah berada dalam ico, dalam alam semesta punya penjara. 1 kenyataan. Beruntunglah kita semua di sini kalau tidak cacat. Tapi walaupun kita cacat, kalau ngerti Buddha Dharma, kita bisa keluar dari cacat kita. Cacat sesungguhnya baru fisik yang memberikan, kalau cacat hatinya. Yang namanya
cacat hatinya itu dalam penjara iri hati. Lihat orang senang bukan gembira ya. Coba kita punya teman senang, kita mesti ikut gembira, minimal dia nggak utang sama kita. Tapi ini lain. Dia jadi iri hati. Dia jadi benci. Udah tahu lakinya kemampuannya begitu, dia benci sama lakinya. Untuk apa? Tuh dia udah jadi laki dulu. Yang bisa bagaimana? Diperbaiki. Tapi ingat loh, kalau penjara yang nyata, katakan nasib mau berubah, butuh proses waktu. Sebab itulah jangan biarkan diri kamu menjadi miskin. Karena sesungguhnya Buddha udah kasih tahu, kemauan berlebihan dari kemampuan kita makin terperosok dalam ketidakmampuan. Karena guru besar kita udah kasih tahu yang namanya sancang 30 bulan. Karma buruk yang membuat kita terpenjara di dalam alam semesta ini. Nomor 1 moral, kenyataan masih. Tapi I am Buddhist. Saya siswa Buddha. Diajarkan Buddha yang namanya nasib itu sadharma bisa berubah. Asal kehidupanku sehari-hari bisa sentuh, bisa berjuang. Sampai suruh sering ngomong sama orang yang dekat masuk. Apa bedanya orang hidup dan orang mati? Itu adalah renungan, satu renungan kehidupan. Yang tentu beda. Yang namanya kematian cuma yang mati itu tidak berdaya. Makin lama dia makin mati bagaimana? Badannya makin dingin, makin biru, lama-lama busuk belatungan. Kalau yang namanya hidup itu gimana? Ya mesti bergerak dong. Yang namanya hidup itu mesti cari solusi. Yang namanya hidup itu mesti semangat. Yang namanya hidup itu mesti berjuang. Mau keluar dari penjara kemiskinan, mesti berjuang. Bikin diri kita jujur, rajin, tekun, tahu diri, mau belajar, jaga mulut kita, jangan sok pintar, jaga diri kita, kemampuannya terbatas, jangan ikut campur, bukan urusan kita, jaga diri kita agar bisa dipercaya orang dan disenangi orang. Tapi sudah pasti nomor 1 terima. Terpenjara dalam nasib, mau kawin gak ada yang kawinin. Aku sih mau kawin disuruh, tapi gak ada yang pantas, ya gue gak mau. Wah, pinter. Jangan terbalik, mau kawin gak ada yang pantas, ya asal kawin aja deh suruh. Ya jangan malu, dia ngomongin orang belum kawin. Itu salah berat. Karena apa? Kawin bukan 1 hari. Kawin adalah perjalanan hidup yang panjang. Kelahiran akan datang ketemu lagi loh. Sekarang menikah dengan yang gak benar, memangnya selesai? Gak, kelahiran akan datang masih ada bekas yang bakal
sembuh lagi. Sebab itulah kita nggak boleh berpikir pendek. Kita mesti berpikir masih ada hari esok. Untuk itu tentu mesti punya keberanian berubah sikap hidup. Seperti suhu ya. Ketika umur 17 tahun suhu dia satu. Oh begitu ya. Suruh balik badan, ambil tekad suci, ambil tekad belajar, ambil tekad melatih diri. Udah tahu miskin masih mau pacaran punya beban. Hah? Anaknya mau dibawa kemana? Berbalik muka. Memang hidup mesti menikah, tapi hidup mesti gembira dan bahagia. Suruh balik badan, suruh berjuang. Akhirnya apa? Suruh bisa bantu saudara suruh. Suruh bisa kasih orang yang berjodoh dengan suruh biayain dia sekolah. Berapa banyak orang yang menjadi sarjana karena suruh memberikan fasilitas kepada dia. Itu karena apa? Keluar dari penjara ketidakmampuan, keluar dari kemiskinan. Untuk keluar dari kemiskinan, gunakan ilmu Buddha. Buddha sudah bilang dalam diri kita ada 4 kekuatan. Bahkan dikasih nama yang keren. Sesencu 4 kekuatan dewa yang bisa sempurna. Satu, ya tentu motivasi, tentu kemauan. Tapi kemauan kita nggak boleh siang malam berbeda. Kemauan kita mesti terus. Bagaikan apa? Orang gosok pisau, digosok terus sampai dia tajam. Bagaikan orang gosok berian sampai dia mengkilap. Bagaikan orang gosok batu cincin, batu akik. Kalau kita lihat di lokasi saya ada nih yang gosok-gosok batu akik. Puluhan ribu dia gosok terus. Dia capek, stop. Tapi Mang Susin tidak lupa tujuannya. Dia mau jadi sarjana. Tidak lupa dia tujuannya. Dia mau keluar dari penjara kemiskinan. Mau keluar dari penjara kemiskinan tentu harus mampu. Ukurannya apa sih? Yang mampu berdikari, mampu mengurus diri kita sendiri, mampu memenuhi kebutuhan kita. Gak bisa beli rumah, kita kontrak rumah. Gak bisa kontrak rumah, kita kredit rumah. Gak bisa kredit rumah, kita bisa indekos. Gak bisa indekos, numpang mau saudara. Tapi kita rajin, makanya nomor 1 kemauan itu mesti rajin, mesti jujur, mesti mau belajar. Dan penyebabnya itu menjadi gagal kalau kita banyak mulut, gak ngerti, ikut ngomong. Bukan presiden ngomongin Jokowi, bukan menteri ngomongin Jokowi. Dibohongin Arab lu. Jadi ikut-ikutan mensos itu bukan bagian kita. Jangan sok mau urus semua, keren, pengen tahu semua. Tahulah Anda buang-buang waktu percuma. Jangan, nggak boleh.
Jadi nomor satu mesti berjuang keluar dari penjara kemiskinan. Jangan mau sama seperti orang lain. Woman tuh iya. Karmanya beda. Tapi udah pasti ada yang sama. Kita mau gembira, kita mau bahagia. Ketawa gembira belum bisa dipajukin. Gembira itu nggak ada ukurannya duit. Yang ada ukurannya apa orang gembira? Mukanya nggak cemberut, mukanya tersenyum, duitnya banyak. Kalau cemberut terus ya kita tahu dah. Wah, dompet bulan gak gembira dia. Nomor satu, keluar dari penjara yang nyata, kemiskinan. Kedua, penjara dari perasaan. Keluar dari penjara dari perasaan. Ketiga, keluar dari penjara keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Ya tentu mesti belajar terus. Itulah siswa Buddha. Pada akhirnya siswa Buddha semua tahu secara filosofi Buddhis, belajar Buddhis bisa. Namo Xiao Cai Yen Soyo Sufu. Kita mampu Xiao Cai. Kita mampu membakar karma-karma buruk. Yen So, kita bisa tambah kesempatan hidup. Mungkin kita miskin, tapi kalau perbuatan kita menarik, kita bisa tambah kesempatan. Itu Yen So. Pemahamannya bukan umurnya aja panjang, kesempatan itu lebih baik. Yosun, perbaiki sifat kita. Sifat-sifat buruk itu diibaratkan penyakit. Akhirnya hari kita menatap hari demi hari dengan penuh gembira, gagah berani. Untuk itulah kita perlu belajar. Demikian adanya teman-teman sedharma yang berbahagia. Kita belajar keluar dari penjara dari kehidupan ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya Mas Suho, suruh sediain waktu 5 menit. Kalau ada yang mau belajar. Kalau singkat kata yang gampang tiap hari, ya, yang info, duduk diam, ada yang pas nafas, tersenyum, menatap hari kita yang lebih baik lagi. Mulai dari mana? Komunikasi mulut kita yang manis. Mesti mulai dari ikat karma yang baik. Apalagi ketemu pimpinan, kita mesti menyapa. Jangan punya sakit jiwa, tinggi hati. Aku sih mau berteman, tapi mesti dia nanya dulu aku. Ingetin, siswa Buddha ngerti hidup harus bisa gembira. Jadi kita mesti ngerti ya. Tunggu dulu. Ini pemahamannya Yen So. Panjang usia, mesti pemahamannya yang benar. Yang namanya Yen So, panjang umur itu
bukan ukuran dari umur. Bukan. Ukurannya dari kesempatan hidupnya lebih baik lagi. Bukan dari umur. Apa artinya dia mati kagak tapi bangun dari raja gak bisa? Sampai muncul pepatah bahasa Mandarin apa? Ciupi usia. Lu sakit dulu, anakku udah bosan nganterin ke rumah sakit. Kenapa anakku bisa bosan nganterin ke rumah sakit? Karena anaknya gak berbakti. Anaknya jadi repot. Sampai apa? Ada beberapa negara di Eropa itu diputuskan dalam hukumnya orang boleh hak mati. Ke dokter kan, kalau tinggal di Belgia, saya mau mati. Nanti ditanya lu gimana. Oh udah boleh mati. Udah tinggal minum pil. Jantung kita digigit cuk deh. Mati. Jadi ukuran Yenso panjang umur itu mesti kita pahami sebagai panjang kesempatan kita yang lebih baik lagi. Bukan nilai umur. Juga jangan lucu-lucu. Gua sakit dulu, mendingan mati aja. Gak bisa, memang mati bisa dikesan. Memang lu siapa? Kalau lu terlatih, bisa. Aku mau mati, lu dia mati. Itu namanya cingkang pohai sembunyi, ada ilmunya itu. Di dalam dunia ini pun jangan heran, kalau mampu bisa. Masalahnya apa? Ada kesempatan enggak? Yang ngomong mampu kesempatan aja agak. Jadi pengertian Yenso dipahamin bukan umurnya panjang, bukan, tapi kesempatan yang lebih baik lagi. Itu kita mesti pahami. Kesempatan yang lebih baik lagi. Kalau nggak pro dan kontra terus mengenai panjang umur. Jangan-jangan kalau mantu kita bilang siapa sakit, nggak mati lagi. Jangan. Pengertian Yenso kita mesti pahami kesempatan yang lebih baik lagi. Apa artinya umur kita bertambah tapi kita tambah miskin? Jalan aja godek itu mesti dipegangin, gimana? Jalan aja godek. Terlahir di alam semesta ini, hijau kita udah berada di dalam gravitasi penjara alam semesta. Makanya di dunia ini kita mesti kuat. Dia nggak mencinta sama kita, biarin aja kuat gitu dong. Enggak, gara-gara dia nggak cinta, nggak habis mewek. Kasih permen kali ini. Itu dia mesti kuat. Boleh. Kalau dalam kita mau ngomong sama tetangga, kalau sama tetangga kan ada kayak dua, kalau di situ ada taruh kan. Ada dong, kan kita malam siap kebaktian kan kita ada ofisial. Nah, maksudnya kalau didoain ibu lebih manjur atau gimana? Sama didoain siapapun juga manjur selama yang berdoa itu yang mendoakan itu vibrasinya lebih kuat pada kita. Sama juga orang mau nolong kita, CK, tapi dia bokeh, gimana? Kasihan, gue mau kasih duit tapi nggak ada, gimana? Bukan soal ibu, bukan soal bapak.
Siapa aja yang ngedoain kita, kalau dia powernya full power, dan kitanya mesti bisa terima. Sumber waktu tulisan artikel itu, Tuhan tidak akan mampu membantu orang yang dianya sendiri gak bisa bantu dirinya sendiri. Tuhan gak bisa bantu kita kalau kita gak mau bangun. Hah? Bisa digendong loh. Tidak pasti atau siapapun. Siapa aja yang powerful, gue mau naikin gaji lu naikkan. Tapi gue bukan bos, lu bisa gak? Lu bisa naikin gitu. Paham gak? Makanya kita disuruh 3 itu. Pak Ibu 3 kali ngajarin kita, kondisinya mesti tepat, orangnya mesti tepat, tempatnya mesti tepat. Gak bisa begitu aja. Aku sih sayang kamu, mau kasih kamu makan, tapi kamunya gak mau makan, mulutnya gak mau makan, mau makan gimana? Udah pinjam tangan dokter, tusuk dia kasih makan. Janganlah, suhu aja udah pesen tuh, mau murid-murid gak mau Mbak, sakit ya, gak usah pakai alat yang mesti mati ya mati. Karena kita umat Buddha, tiada kematian yang ada apa? Ganti casing, lahir lagi, nanti muda lagi. Iya Iwana, nanti kita lahir lagi semeter 70 Iwana. Jangan mau dia pakai sepatu tinggi-tinggi, bosan bilang. Mobil aja bisa diinden kalau mampu bayar. Masa umur gak bisa diinden? Bisa, masalahnya mampu gak? Inilah namanya dunia hijau. Hijau begitu alam semesta. Itu tiap hari Amerika ngerampok orang itu. Iya, orang dibikin perang. Sekarang dunia lagi dirampok sama dia. Kenapa? Tahu siapa suruh orang pakai dolar? Utang lagi sama dia. Waktu mau bayar gimana? Kelebihannya boleh kita mesti belajar catat mencatat. Kita nggak mau catat. Boleh catat. Oh Indonesia utangnya udah banyak. Hah? Dia mesti bayar dolar lagi. Nilai dolar menaikin. Lu mau bayar pakai rupiah? Ya nilainya mesti banyak. Sekarang Jepang lagi dikerjain. Itu bahasa di dalam ekonomi akan ada namanya kecai, potong sayur dia sekarang di Jepang. Makanya tahun yang lalu kita udah dengar pasti 150 ya. Dia deposit pakai US, dia utang dia diutang dibeliin apa? Diinvestasikan di dalam perusahaan yang untung. Itu namanya kecau. Lagi dikasih utang enak. Makanya dicatat waktu bayar kapan. Satu bayar, diambil lagi catat gimana? Rasain lu mikul. Makanya semua dunia dikerjain oleh Amerika. Pakai cukup melawan kalau pakai duit dia naikin terus bunganya. Makanya orang kalau kabur cukup bunganya dia nggak naikin. Maka di Indonesia ditolong 150 negara ditolong lagi. Tapi cukupannya juga apa? Jualan barang. Lu beli barang dia bayarnya pakai yen, nggak pakai US. Dulu pakai US. Dia nggak naik, dia nggak bisa dikerjain sama Amerika. Makanya Amerika benci bener masuk.
Jangan pakai dolar. Makanya dagang ini mesti barang impor. Akhirnya apa? Cukup tenaga kerjanya dapat kerjaan, sama aja. Makanya lu pinter manage gak? Sekarang makanya cukup kan disebut apa? Pabrik dunia. Dari kepala sampai ke kaki semua barang impor sekarang. Dulu barang Jepang. Gitu. Makanya di dunia ini hijau, lu kuat gak? Lu kuat, lu punya hak bicara. Kalau nggak kuat, kuai. Nggak kuat yang banyak ngomong, kita senyum aja. Nah, kalau perlu apa? Kita jualan gigi, buat senyum giginya dikeluarin. Benar, makanya kita diajarin Abdian Siao Sanjang Tufano diajarin apa ICK. Minggiau apa? Tahu diri. Lu minggiau, lu bukan pinter aja, lu mesti tahu diri. Bos lagi marah juga kita ketawa. Bukan kita goblok. Tapi kita minggiau dia gaji kita. Kalau perlu apa? Ini Huawei minum Huawei. Mobilnya belakangan Huawei minum dulu. Ntar keslak bilang. Tak mungkin dulu. Makanya kita diajarin 6 gitu. Bukan tak. Bos lagi marah kan bisa kita tren, jangan dilihat-lihat. Bukan tak. Biarin aja dia ngomel. Jangan sok ikut campur lo. Kalau ada pilihan, dia lihat dia lagi marah. Makanya belajar agama Buddha banyak kecerdasannya. Wan tapu li ta yen li ta sui pian ta kan ta. Yang belajar koi. Masih keburu belajar koi berdua. Nonton. Ya ada. Mari kita sempatkan diri. Kita memberikan penghormatan pada suhu yang memberikan ujian dharma pada hari ini. Yang diisi suhu pensyun. Yang belajar biar kita mampu